saya katakan, saya lompat. Mengapa saya lompat? Dulu gagasan idenya bagus kita dengar, bahwa singa di podium mimbar di musola. Tetapi apa kalian atau rekan-rekan saudara-saudara saya sudah tahu apa yang diucapkan, yang di dalam hati, yang terucap itu bertentangan dengan perilaku, sikap, dan pelaksanaan yang seperti ini. Kenapa? Kepegawai rekeno nyame buci kukcukan kami inayo pegawai rekeno simbolkan siapa ini kalau orang mau buci? Lainmu, menurut kumpul inang lainmu, tantemu di rajanya lainmu kalau tantemu. Rajanya lainmu. Oleh karenanya saya lompat. Saya ini mantan anggotanya, saya dipanggil untuk membantu pada saat itu. Saya sementara untuk diketahui, saya adalah wakil kepala sekolah lembaga pendidikan kepolisian. Saya guru. Guru apa? Untuk diketahui, guru kepemimpinan dan akhlak. Untuk diketahui, bagaimana prosesnya? Karena saya guru kepemimpinan, bagaimana merekrut pemimpin itu? Ada syaratnya. Dari 3 calon ini syaratnya tidak ada yang mendekati sebagaimana pengetahuan yang saya miliki. Yang pas adalah Asrul Aswadi. Mari kita kupas. Saya minta waktu mungkin 10 menit. Bisa saya tambah? Bisa. Saya tergantung dari rekan-rekan semua. Saya biar 1 hari bisa, karena saya biasa di depan kelas saya berbicara. Saya kupas. Tenang. Biar hanya 2 saja yang saya akan sampaikan. Untuk menguatkan, karena apa? Genderang Sangsaka sudah ditabuh. Artinya peperangan ini sudah dimulai. Kandidat kita ini serangannya bertubi-tubi dari kubu sebelah. Karena saya latar belakang saya adalah strategis bagaimana untuk mencegah serangan-serangan itu, maka kita jangan membalas dengan serangan, tetapi kita klarifikasi serangan itu sehingga berbalik kepada mereka. Inilah keterpanggilan saya sehingga saya berdiri. Serangan ini sudah bertubi-tubi di warung kopi, di pinggir jalan, di teras-teras, di media. Serangan itu bertubi-tubi. Rekan-rekan semua sudah tahu. Oleh karenanya, untuk menjawab serangan ini harus kita melihat serangan apa yang didengung-dengungkan. Karena menurut Sayyidina Ali Abi Thalib, anak mantu Rasulullah, dia berpesan propaganda, kejahatan, kemungkaran, kampanye negatif yang dilakukan terorganisir akan mengalahkan kebaikan-kebaikan yang tidak terorganisir. Oleh karenanya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita organisir. Bagaimana caranya? Kita menangkis. Sama dengan sepak bola. Bagaimana supaya melakukan pertahanan? Kalau hanya bertahan saja ofensif, tidak defensif, diserang, kita akan kalah. Pelatih mana saja dia akan lakukan 2 hal, adalah bertahan dan menyerang. Oleh karenanya saya akan bertahan, klarifikasi serangan-serangan, kemudian berbalik kepada mereka untuk serangan-serangan. Supaya tidak lama, 1, kepemimpinan budaya kita khususnya daerah Buton itu adalah harus menjalankan 8 sifat. 1. Sebelum kerajaan ada, sudah berlaku
falsafah Buton, Poromu Indas Poga, Poromu Dasanu Poga Indah Kolota, kemudian Pobinci-binci Kuli. Lahirlah dari ini falsafah ini di tengah-tengah masyarakat, lahirlah 8 sifat kepemimpinan. Saya ambil hanya 2, yaitu kewibawaan atau karismatik dengan keteladanan. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat ini. Yang mempunyai sifat kepemimpinan ini di antara 3 calon ini adalah Gaspul dengan Aswadi dengan Pak Farouk. Pertama, katanya tidak layak, serangan inilah yang selalu muncul. Yang muda tidak layak untuk jadi bupati. Mari kita kupas sejarah. Sejarah kita memimpin Raja Buton itu, dia sudah memilih, memata-matai, melihat tingkah lakunya yang masih lahir, yang masih muda sampai pemuda. Maksudnya karismatik, karena harus karismatik, berwibawa dan populer. Untuk berwibawa dan populer, yang dinilai adalah yang pertama fisik. Itu menurut budaya Buton. Kita raja fisik. Mana fisiknya? Kalau ada fisiknya lebih muda dari Aswadi dengan Gaspul, saya akan pindah pada saat sekarang ini. Karena ini pesan leluhur kita, harus fisiknya mulai dari matanya, telinganya, fisiknya, jalannya. Coba kita adu bertanding pendengarannya, bagaimana mau bisa menganulir, eksekusi keluhan-keluhan masyarakat dari penjuru ujung ke ujung. Kalau memang tidak pernah turun ke lapangan mendengarkan karena fisiknya sudah tidak mampu lagi mendengarkan. Ini fisik, pendengaran. Itu yang pertama. Fisiknya dulu, berwibawa. Coba kalau jalan 1 tehel 100 meter, begitu hanya 5 meter sudah belok itu. Kalau yang tua-tua, saya sendiri sudah belok itu, tidak lagi saya dapat 1 tehel itu kalau saya jalan. Tapi mereka ini karena masih muda, itulah pasti akan lurus. Oleh karenanya, apa propaganda bahwa tidak layak, tidak benar. Karena baik budaya kita tidak seperti itu, maupun alam kepemimpinan modern ini, mereka ini adalah lewat jalur partai. Ada pintu 4 partai yang mendukung mereka. Jadi itu ada propaganda. Propaganda itu adalah karismatik. Teladan, mari kita berbicara keteladanan. Keteladanan itu adalah harus jujur, adil. Apa yang diucapkan, apa dalam hati harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau sikap. Saya tidak perlu cerita, rekan-rekan semua sudah pada tahu, karena di akar rumput sudah tercipta. Itu benar bahwa Kalio Kawuci, dan tengok seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, keteladanan itu. Yang ketiga, saya tambahkan, pemimpin itu harus melihat kepentingan sosial yang dilakukan saat sekarang ini. Memang pembangunan fisik itu perlu, tetapi yang lebih harus sebanding dengan juga pembangunan kepentingan sosial. Mengapa? Jalan memang perlu, bangunan memang perlu, tetapi apa dampaknya dengan infrastruktur pembangunan fisik yang dilakukan? Bukan menciptakan, harus melihat dampak sosialnya. Jalan yang dibangun ini kalau pada matahari, kesehatan kita terganggu. Ini dampak sosialnya. Kalau hujan, kita tidak bisa melewati. Ini dampak-dampak lingkungan semua, tidak memikirkan bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber kehidupan akan diangkat. Ini sama sekali dilupakan. Jadi oleh karenanya, saya mengajak kepada semuanya
saya ini sudah memantau bahwa apa yang dilakukan yang lalu-lalu selama 13 tahun ini tidak akan menyimpan harapan pada kita semua. Oleh karena mari kita